Ya, sahabat Sona dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Badan Penanggulangan Bencana Kota Kupang, dan saat ini saya bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Kupang, Bapak Ernest Luji. Bagi sahabat Sona yang ingin mengetahui tentang perkembangan dana bantuan Seroja dan data verifikasi yang telah dilakukan, saat ini sudah bersama saya Bapak Ernest. Pak Ernest, selamat pagi. Sahabat Zona. Baik, Pak Ernest bisa jelaskan ke masyarakat Kota Kupang sejauh mana penanganan data bantuan Seroja di Kota Kupang saat ini? Baik Pak Rusdi, yang pertama salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan untuk sahabat Zona di mana saja berada. Saya Ernest Luji selaku Kalak BPBD Kota Kupang akan menjelaskan terkait dengan bantuan stimulan perbaikan rumah ya bagi korban atau saudara-saudara kami korban badai Seroja pada April 2021 yang lalu. Dapat saya sampaikan bahwa kami ya, saya atas nama teman-teman di BPBD Kota Kupang menyampaikan terima kasih untuk kesabaran, terima kasih juga untuk kepedulian dari saudara semua memberikan saran, masukan, kritikan bagi kami berkaitan dengan proses pencairan dana ini. Nah, dapat saya sampaikan bahwa untuk jumlah dana yang diperoleh oleh pemerintah Kota Kupang bagi saudara-saudara kami di Kota Kupang berjumlah 150 miliar 985 juta rupiah. Ini dikhususkan atau diperuntukkan bagi rusak ringan ya, saudara-saudara kami rusak ringan sebesar 10.926 orang, lalu untuk rusak sedang sebanyak 863 orang dan rusak berat 403 orang. Dan sampai saat ini kegiatan ini masih terus berproses, baik itu kegiatan yang berkaitan dengan verifikasi di lapangan maupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, tentunya data ini sudah terlebih dahulu dilakukan uji publik ke semua kelurahan yang ada di Kota Kupang. Dan sampai saat ini teman-teman, kami sudah punya atau sudah melakukan tahapan sosialisasi ke 6 kecamatan yang ada di Kota Kupang untuk masyarakat mengetahui lebih pasti apa-apa saja yang harus disampaikan oleh masyarakat, disiapkan oleh masyarakat terkait dengan pencairan dana Seroja ini. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk 51 kelurahan yang terdampak, sebanyak 27 kelurahan sudah dilakukan pembukaan buku rekening. Ya. Sekali lagi, dari 51 kelurahan terdampak, sudah sebanyak 27 kelurahan yang sudah dilakukan pembukaan buku rekening, tetapi uang tersebut belum bisa dicairkan karena masih diblokir. Ya. Nah, kelurahan-kelurahan yang lain, sisa dari 27 kelurahan itu masih sementara berlangsung. Nah, dalam waktu yang tidak terlalu lama juga teman-teman, kami juga sudah hari ini melayangkan dari kemarin, minggu yang lalu, untuk 9 kelurahan. Ya. 9 kelurahan ini itu sudah kami kirimkan pemberitahuan lewat lurah untuk pemberitahuan tentang pembagian buku tabungan bagi korban bencana alam badai siklon tropis Seroja di Kota Kupang. Ya. Jadi ini sementara berproses. Nah, dengan demikian nanti kegiatan verifikasi dan validasi lapangan itu dilakukan oleh teman-teman dinas teknis, yaitu BPBD bekerja sama dengan teman-teman di Perkim, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, termasuk Dinas PU. Nah, ini supaya kita kembali melihat lagi apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan klasifikasi kerusakan yang mereka derita. Nah, untuk diketahui bahwa bagi saudara-saudara kami yang masuk dalam kategori rusak ringan itu dialokasikan maksimal 10 juta. Kemudian untuk rusak sedang itu dialokasikan maksimal 25 juta dan rusak berat dialokasikan maksimal 50 juta. Nah, ini tetap harus
lakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh teman-teman tim teknis ini, tim verifikasi ini. Nah, oleh sebab itu tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah ada 27 kelurahan yang sudah melakukan pembukaan buku rekening dan dananya masih diblokir dan ditambah lagi dengan 9 kelurahan yang akan dibagikan buku rekeningnya mulai hari ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kami sedikit meluruskan bahwa terkait dengan adanya isu, adanya berita di luar dari oknum-oknum ataupun dari organisasi yang tidak jelas yang menyatakan bahwa dana ini sengaja ditahan oleh BPBD Kota Kupang, itu bohong, itu keliru besar. Dana ini sudah ada di rekening Bank BRI, ya, dan juga sudah ditransfer ke rekening saudara-saudara kita penerima bagi yang sudah membuka rekening dan sudah melengkapi semua bahannya, dan itu tidak ada 1 rupiah pun, ya, sekali lagi tidak ada 1 rupiah pun, 1 sen pun yang akan dipotong oleh kami di dinas atau di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang ini. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa nanti bunganya sekian lama itu akan diambil oleh kami, itu bohong besar, itu berita hoax. Oleh sebab itu masyarakat jangan percaya terkait dengan isu-isu seperti itu. Yang pasti saya sampaikan ini kepada masyarakat bahwa ini untuk kepentingan saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang tertimpa bencana badai Seroja tahun yang lalu. Oleh sebab itu tidak ada alasannya bagi kami, ya, Wali Kota Kupang Bapak Jeffrey Dukore memerintahkan kami untuk cepat, ya, bergerak cepat, tetap dalam aturan untuk semua saudara-saudara kita ini bisa mendapatkan hak mereka masing-masing sebagai korban dari badai siklon tropis Seroja tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu dengan komitmen yang tinggi kami di kami di BPBD Kota Kupang berkomitmen untuk semuanya akan kami laksanakan tepat pada waktunya. Jadi saya di beberapa kesempatan sudah menyatakan bahwa doakan kami supaya sebelum bulan Mei kami sudah bisa mencicil kelurahan-kelurahan yang sudah selesai verifikasi dan validasi lapangan untuk kita cairkan, ya, dana ini. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon bantuan teman-teman, khususnya teman-teman media, ya, teman-teman organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kota Kupang ini. Mari kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan datang ke kami akan menjelaskan secara rinci, ya, apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dan sekali lagi, kalau ada berita bahwa kami ini mempersulit masyarakat, itu berita hoax, itu berita bohong. Kami berusaha untuk mencari jalan keluar bagi semua warga Kota Kupang yang berhak untuk menerima dana ini. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, kalau ada hal-hal yang belum jelas, ya, bisa mendatangi kami atau lewat lurah dan camat setempat, sehingga sekali lagi berita-berita hoax itu bisa kita eliminir bersama. Saya rasa begitu, Pak Rusdi. Pak Ernest, sejauh ini kalau masyarakat yang terkena dampak, ya, ingin menyampaikan keluhan bisa menghubungi nomor atau apa yang bisa dihubungi? Bisa lewat lurah langsung, atau, ya, nomor kontak, atau datang langsung ke kantor kami di di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Di sini ada teman-teman kami di bidang, ya, di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan ada juga kepala bidang di situ, kepala seksi, dan teman-teman yang siap membantu dengan sukacita terkait dengan keluhan apa saja yang dikemukakan oleh masyarakat. Satu yang contoh yang bisa kami sampaikan bahwa kami sadar betul bahwa salah satu bukti pembelian bahan-bahan bangunan itu sudah hilang, ya. Jadi masyarakat menyatakan ini sudah 1 tahun berlalu dan bukti-bukti kami sudah tidak ada lagi, dan kami sangat memahami itu. Oleh sebab itu kami tetap menyiapkan satu format untuk Bapak Mama menuliskan apa saja yang sudah dibelanjakan waktu lalu, ya, misalnya seng berapa lembar, lalu paku berapa kilo, lalu usuk berapa batang, balok berapa batang, semen berapa sak, atau mungkin juga ada yang karena retak dindingnya mungkin beli
pasir, berapa truk, ya, berapa red, itu silakan dicatat di dalam dokumen itu atau dalam format itu, dan itu format pengganti untuk masyarakat yang nota belanjanya sudah hilang, ya. Jadi kami harap ini disimak baik-baik sehingga masyarakat tidak lagi beralasan bahwa itu buktinya sudah hilang tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kami menyimpan bukti-bukti pembelanjaan itu selama 1 tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan adanya isu bahwa BPBD Kota Kupang melakukan kerjasama dengan toko-toko bangunan di Kota Kupang. Sekali lagi, itu isu yang tidak benar. Itu isu hoax. Kami tidak melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Ya. Masyarakat yang rumahnya belum diperbaiki, dananya dicairkan ke rekening masing-masing, dan silakan bapak mama korban mau ambil bahan di toko manapun silakan, terserah bapak mama. Yang dekat dengan rumah kah atau yang jauh dari rumah silakan. Tugas kami hanya nanti, ya, memindah bukukan antar bank, ya, dari rekening yang satu ke rekening toko yang dituju. Dan untuk toko bangunan ini tidak ditentukan oleh kami atau petugas di BPBD. Toko bangunan tersebut dipilih sendiri oleh masyarakat, ya. Sekali lagi, toko bangunan tersebut tidak ditunjuk oleh kami, tetapi dipilih sendiri oleh masyarakat. Nah, jadi kalau sekali lagi ada berita yang berkembang di luar bahwa kami melakukan kerjasama dengan pihak toko bangunan, itu tidak benar. Bapak mama punya hak untuk mendatangi toko mana saja yang bapak mama inginkan, untuk bahan-bahan bangunan itu bisa diambil di situ, dan selanjutnya nanti tinggal dipindah bukukan keuangannya itu sesuai dengan hak yang diperoleh oleh bapak mama sekalian. Dan yang berikut terkait dengan bukti sertifikat kepemilikan lahan, ya, ini menjadi syarat yang mutlak yang harus segera dipenuhi. Tetapi, ya, apabila bapak mama korban ini tinggal bukan di atas tanah milik pribadi, ya, itu ada kemudahan juga untuk bapak mama. Bapak mama silakan membuat surat pernyataan bahwa saya yang bertanda di bawah ini, nama misalnya Ernest Luji, adalah benar-benar korban seroja dan bertempat tinggal di tanah atau lahan milik Pak Rusdi Maga. Ya, itu bisa dibolehkan. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau ada berita di luar kami ini atau petugas kita ini, ya, membuat dokumen yang orang bilang menyusahkan masyarakat, itu tidak benar. Kami berusaha untuk mencari jalan keluar supaya masyarakat korban bisa menikmati hak mereka masing-masing. Dan sekali lagi, kami bekerja dalam aturan. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sudah diberikan kepada kami. Dan itu diberikan karena kami mengelola dana negara. Dan yang namanya dana negara, konsekuensinya adalah kami harus memenuhi kaidah-kaidah aturan di kemudian hari sehingga tidak terjadi salah, ya, salah sasaran ataupun administrasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, sekali lagi, masyarakat yang adalah korban dari bencana seroja tahun lalu, kami mohon kesabarannya. Kami sementara bekerja, kami melakukan ini dengan tulus, kami melakukan ini dengan lurus, sehingga masyarakat bisa menerima hasilnya masing-masing. Demikian Harapan Pak Eras ke masyarakat. Ya, harapan kami masyarakat bersabar, tetap tenang, jangan percaya berita hoax. Kalau ada yang belum jelas, kami membuka pintu lebar-lebar di BPBD Kota Kupang untuk masyarakat bisa mengakses informasi lebih jelas. Ya, nah, kami juga mengharapkan sekali lagi teman-teman media untuk juga bisa menyebarluaskan berita ini supaya masyarakat tahu betul bahwa BPBD Kota Kupang tidak sedang menghambat proses ini, tapi kami melakukan percepatan-percepatan luar biasa. Teman-teman kami bekerja siang dan malam, bahkan sampai jauh-jauh malam, teman-teman masih terus bekerja di lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait dengan fisik bangunan yang sudah dibangun, sudah diperbaiki, maupun yang belum diperbaiki. Nah, oleh sebab itu kami mohon doa dari semua masyarakat Kota Kupang untuk kita bersama-sama bisa mengawal ini. Media, teman-teman akademisi, teman-teman pengusaha, dan masyarakat bisa mengkawal dana ini sehingga sekali lagi kami semua bisa menyelesaikan ini tepat pada waktunya
Dan kami ya, tidak satupun atau kami di BPBD Kota Kupang Rp1 pun tidak akan memotong bantuan ini untuk masyarakat. Karena itu bukan hak kami, itu adalah hak masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ernest.